Halo sama Nera Abisarano. Ya, halo Pak Putu. Ketemu lagi kita ya. Ya, betul. Saya udah terbiasa nih manggil sama Nera Abisarano. Oke, gimana kabarnya? Tapi kayaknya basi ya ngomongin kabar kita setiap hari juga. Ketemu ya kita tiap hari? Iya, hampir lah. Wah, kalau misalnya ketemu tiap hari nih ada yang bisa dikoreksi nih. Iya, daripada koreksi mendingan kita ngomong apa hari ini ya? Enaknya ngomong moralitas deh kayaknya. Moralitas ya. Moralitas agama Buddha maksudnya. Iya dong. Oke. Kalau agama lain kita nggak nguasain. Oke. Yeah. Setiap orang punya kesalahan. Setuju nggak Sam? Setuju, tapi jangan disoroti dari situnya sih. Kayaknya lebih cocok narasinya kita buat apa sih yang dilakukan setelah jadi umat Buddha. Kalau ngomongnya semua orang melakukan kesalahan kok kayaknya mengintimidasi bagi orang yang kasihan banget itu loh. Oke Sam. Jadi jadi umat Buddha itu kan salah satu upacara yang harus dilalui itu adalah Wisudi Upasaka Upasika. Oh masa Pak Putu di Wisudi nggak? Kemarin nikah di Wisudi nggak? Belum kan? Belum. Nah kenapa nggak jadi biku? Nah itu poinnya loh. Kadang-kadang saya pertanyakan juga sih. Kalau udah jadi biku kemudian lepas jubah, apakah nggak perlu wisudi lagi ya? Kalau menurut saya ya Sam ya, upasan pada kan lebih tinggi daripada wisudi. Gimana coba? Tapi begini ya, esensinya itu kan adalah yang secara informalnya kan kita sudah lalui sebetulnya. Di setiap setidaknya hari Uposatha kan kita mengambil 3 perlindungan dan juga minimal adalah Atasila atau Pancasila. Kalau bagi para wiku kan harus mengulang yang berkaitan dengan aturan patimokanya. Tapi menurut saya secara informal kita jadi umat Buddha kok. Dan itu udah melalui proses wisudi. Meskipun tidak secara formal seperti wisudi Upasaka Upasika itu ya. Iya. Tapi menurut saya sih harusnya perlu sih. Untuk? Ayo. Sebagai pertama ya kalau ritual tentunya untuk pengukuhan kan gitu. Iya. Kita sebagai umat Buddha dan itu adalah merupakan identitas kita. Iya. Bahwa kita itu sudah sebagai umat Buddha. Sangat penting bagi kita ya. Menurut saya sih penting ya kalau untuk umat Buddha yang bagi mereka mau masuk ke jenjang pernikahan sih penting. Proses pembekalannya itu yang harus dilalui sebetulnya. Karena ya ini jadi poin nih kadang-kadang ya. Ini kan kalau kadang-kadang orang udah menikah apalagi sudah ketemu jodoh yang baru pertama kali di agama lainnya misalnya. Di Buddhis misalnya. Dia dari agama lain terus kemudian ketemu Buddhis. Nah kalau nggak melalui proses pembekalan, faith atau keyakinannya itu kan nggak kuat ya, nggak kokoh ya. Oh, iya. Sehingga jadinya itu cuma jadi batu loncatan untuk dia bisa bersama aja. Setelah itu kewihara jadi nggak pernah. Nah diharapkan makanya proses wisudi itu untuk memperkuat keyakinan pasangan tersebut. Nah sebetulnya kita juga loh sebetulnya perumah tangga yang belum menikah begitu ya, atau anak-anak remaja itu diharapkan dengan proses adanya upacara wisudi upasaka upasika itu menguatkan keyakinan. Itu yang menurut saya adalah harus ditekankan bagi anak-anak remaja, SMP, SMA. Karena itu yang setidaknya bisa mengikat mereka. Oh saya Buddhis kok. Oh iya sih. Soalnya waktu SMP, saya baru pertama kali ikut Wisudi Upasaka Upasika itu di Lampung kan. Kan sudah selesai di upacara Wisudi, dapat tuh kartu identitas itu. Namanya Wimala Putra. Seneng banget Wimala ya, Putra yang suci. Wimala Putra, putra yang bersih ya. Iya, putra yang bersih gitu. Putra yang suci kan gitu. Dalam hati itu seneng banget loh. Kemudian tak tunjukin ke teman-teman Buddhis kan gitu. Seneng ya, bukan kaget ya. Ya seneng lah. Kok namanya gini. Udah dapat dhamma begini ibaratnya ya kita udah melewati gitu. Tapi itu ya betul poinnya penting sih. Makanya itu jadi ada confidence, keyakinan. Keyakinan kolektif jadinya. Iya gitu. betul. Kalau kita ini I am a Buddhist gitu loh. Iya. Kita kan diberikan kewajiban kan. Tanggung jawab atau mandat ya Pak Putu bilang tadi ya. Mandat. Iya. Salah satunya itu adalah praktek sila Sam. Pancasila Buddhis begitu. Ya at least Pancasila lah ya sebagai umat Buddha ya. Bagaimana ini praktek pelaksanaan kehidupan sehari-hari? Terkadang juga ya kita menjalankan ya sekenanya kita gitu loh. Tetapi ketika misalnya kita melihat atau kita sudah melaksanakan kehidupan praktek sila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terkadang itu ya gimana, ada rasa penyesalan gitu loh ketika kita melakukan salah satu pelanggaran dalam praktek Pancasila tersebut.
Akhirnya berpikiran gini, nggak usah deh mikirin Pancasila, yang penting hidup terus. Maksudnya ya udah jalan terus lah gitu. Tapi lebih baik kita tahu daripada nggak tahu sama sekali. Itu berbahayanya. Nyesel loh Sam. Misalnya gini, penyesalan bagus kan? Penyesalan kan bagus supaya kita bisa jadi reminder kan. Nah, jadi waktu SMA kan gitu ya. Kan kerja saya, bantu ibu di tani kan. Aha. Nah, namanya orang bertani kan singgungannya dengan ya serangga dan lain sebagainya. Nah, jadi otomatis kita harus bunuh aja dah. Masa bodoh gitu ya. Masa bodoh jadinya. Gimana tuh? Tapi menarik, ini pasti dialami semua orang sih ya. Ya kalau kayak gitu berarti kan kita memang dalam kondisi seperti itu, ya faktor lingkungan menjadi penentu banget ya. Artinya kita nggak bisa keluar tuh di momen itu, kita nggak bisa escape. Tapi mau dalam konteks ini kita harus menyadarinya. Tadi Pak Putu bilang, aduh kalau saya tahu malah saya punya penyesalan. Enggak, justru kita harus tahu bahwa membunuh itu adalah satu perbuatan yang buruk. Dan penyesalan itu jadi remnya. Ya intentionnya itu diubah gitu loh, niatannya diubah. Jangan atas dasar wah pokoknya kamu kurang ajar, cacing di situ segala macem, prak. Itu kan jadi intentionnya adalah dasarnya atau niatannya kebencian. Nah beda sama orang yang tahu, aduh ini usaha saya di sini gitu kan. Tapi mau gimana lagi kalau saya nggak melakukan ini, nanti ada penderitaan yang lebih berkepanjangan. Contohnya besok misalnya. Ya padinya malah banyak ininya, hamanya gitu kan. Kemudian kalau nggak diituin rumputnya jadi terlalu tinggi atau apapun lah. Nah kita harus punya ini juga pengertian di situ. Ya saya melakukan saya melakukan ini bukan atas dasar kebencian dan bukan atas dasar niatan untuk membunuh. Tapi kalau nggak dilakukan seperti ini, ya kerugian yang saya tanggung jauh lebih besar gitu loh. Nah tapi yang poin pentingnya adalah kita justru harus mengetahui hal semacam itu. Karena saya dapat cerita ya. Itu ada seseorang dia punya peternakan ayam gitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Putu tahu di satu tempat itu yang banyak peternakan ayam itu tahu kan ya? King nggak usah disebutkan, itu ada peternakan ayam dan dia 10 tahun lalu, mungkin 10 atau 15 tahun lalu dia belum belajar Buddhis. Tapi dia agama Buddha, dia belum belajar Buddhis. Kemudian tuh dia usahanya adalah telur ayam. Di kota itu dia salah satu supplier yang besar juga untuk telur ayam. Nah tapi dia sadari ketika dia dalam ternak seperti itu, ayam yang digunakan untuk menjadi menetaskan telur itu cuma usianya 2 tahun. Setelah itu dibunuh. Iya benar. Nah artinya di hati kecil dia itu sudah ada kegelisahan. Tapi dia berpikir kalau saya nggak melanjutkan usaha ini, ya untuk sampai waktu yang cukup matang, ini bisa kacau semua. Apakah nanti bisnisnya benar-benar hancur, kemudian keluarganya juga berantakan dan sebagainya. Akhirnya dia menunggu momentum sampai dia benar-benar sambil pelajari Dhamma, sampai dia yakin kayaknya saya harus lepaskan ini. Itu poin yang gak mudah loh. Sekarang dia udah lepas tuh terkait dengan itu, dia udah gak main itu lagi sekarang. Nunggu kayam gitu. Ya itu poinnya. Yang saya bingungkan adalah poin batas kayanya tuh seberapa gitu loh. Atau nunggulah bisnisnya sampai profitnya misalnya 30 miliar, 50 miliar baru saya berhenti. Ya itu nanti bermain juga sih keserakahannya di situ ya. Mungkin bisa jadi kan gitu. Didorong sama keserakahan. Iya, Sam. Tapi intinya adalah setidaknya kita tahu dulu deh. Meskipun kita belum eksekusi secara penuh begitu ya, tapi kita tahu dulu bahwa itu adalah hal yang salah, tidak benar. Itu butuh keberanian loh. Bisnis billion dollar ketika diperhadapkan dengan satu kenyataan yang menyakitkan dan harus ditinggalkan, itu adalah nggak mudah. Iya. Butuh waktu. Iya. Pantesan waktu ya dikatakan masih kecil sampai remaja ya, kita itu atau saya sendiri pribadi itu nggak tahu bahwa membunuh itu bisa memberikan penyesalan yang dalam di belakangnya. Tapi ketika waktu kita nggak ngerti sama sekali sama Dhamma, itu sangat easy itu mudah sekali memotong kehidupan makhluk lain. Kayak ikan kan mancing itu, saya sering mancing tuh dulu ya, apalagi di Palembang tuh masih ngomusi itu buat bikin pempek ya, bikin pempek digoreng, dicapcay enak. Jadi yang kita lihat ikan itu bukan, ya itu makanan gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi lihat ikan itu bukan makhluk tapi makanan. Makanan.
Nah itu karena saking pengertian kita nggak ada sama sekali. Jadi hal yang common itu yang dibenarkan oleh khalayak atau masif secara masif. Itu kita anggap ya orang juga kayak gitu kok. Kenapa saya nggak boleh? Iya. Tapi sekali lagi makanya seorang Buddhis itu harus butuh keberanian ya. Setidaknya apalagi kalau dia sudah di Wisudi Upasaka Upasika, itu yang paling pertama makanya dianjurkan oleh Buddha. Jaga moralitas. Yang pertama adalah harus tidak punya punya kebiasaan atau tidak punya intensi untuk membunuh makhluk lain atau menyakiti. Maka itu sulit loh sebetulnya. Itu yang paling sulit pertama, tidak mudah menurut saya. Sangat sulit sekali. Saya kan Buddhis dikatakan sudah sejak lahir kan begitu. Dari sejak brojol ya. Iya. Kamu udah Buddhis. Sejak brojol. Kemudian ikut SMB juga, ikut ya Wisudi Upasaka Upasika juga waktu itu. Tetapi kenapa di waktu itu tidak ada pemunculan pemikiran bahwa ikan ini atau burung ini itu adalah makhluk hidup gitu. Yang mereka itu pengen hidup juga gitu seperti kita. Iya. Kenapa gitu? Tapi memang ini ya, tadi saya bilang yang environment ya, terkait dengan lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Ya buktinya kalau saya sih nggak suka mancing memang. Ya lihat ikan tuh malah justru jangankan mau pegang nyentuh aja geli gitu kan. Itu memang kayaknya lingkungan tuh mempengaruhi dalam arti ya kita lihat teman-teman kita, oh mancing dia biasa aja. Dan apalagi kalau di situ sudah ada emosi positifnya. Emosi yang positif dalam arti, wah mancing tuh ada kesenangannya. Wah, seperti ayo pancing terus, dapat ikan satu, nanti saling teriak-teriak. Wah, ini loh saya dapat dan sebagainya. Itu mungkin kita jadi tergiur dengan dalam konteks emosi yang kita dapatkan, sehingga batasan moral dan sebagainya itu kita kesampingkan. Ya makanya ada persepsi itu bukan ikan, itu makanan. Iya oke. Astaga. Tapi sejak ngikut Pak Baja lagi gitu. Pak Baja di Padepokan Teman di Pak Rama. Oke. Sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang biku gitu dan kembali lagi kehidupan itu. Akhirnya tidak pernah lagi sama sekali mancing dan lain sebagainya, nggak pernah sama sekali. Gitu sih. Dan itu bersyukurnya saya kenapa ikut Pak Baja. Gitu ya. Iya, jadi tujuan yang paling terpendam adalah ikut Pak Baja supaya mengubah ikan benar-benar jadi makhluk bukan makanan. Wah, ternyata memang sulit untuk mengubah satu pemikiran. Ya, sulit itu nggak mudah lah kayak gitu. Nah, kemudian gini Sam, ini masih soal panatipata ya Sam ya, atau tentang poin 1 tadi. Ya. Ada salah satu case orang Buddhis kan, dia harus memberikan ya setidaknya dia diminta harus memberikan dana begitu setiap tahun. Pinggir jurang. Oke, terus dia pusing. Apakah saya harus berikan? Tapi kalau saya berikan ini bertentangan dengan ajaran agama saya, bagaimana itu Sam? Kalau misalnya ada juga mungkin di umat Buddha yang lain juga mengalami hal demikian, tetapi konteksnya berbeda. Tapi begini ya, sekali lagi meskipun kita menjalankan moral dalam arti yang secara strict dalam Buddhis, tapi kita juga harus benar-benar bentuknya adalah membantu terhadap sesama, itu bagian dari moralitas juga. Kan yang kita tahu kan hanya menghindari yang buruk ya. Tapi bagaimana kan ada aspek yang positifnya dari kita melaksanakan moralitas. Iya. Salah satunya disebut sebagai weya waca. Itu adalah melayani atau membantu orang. Yang mungkin dalam konteks ini dia tuh sedang butuh bantuan. Tapi dalam hal tersebut bantuannya gimana caranya supaya nggak mengarah ke situ gitu loh. Bisa nggak kayak gitu ya? Dalam arti mungkin kita alihkan bukan ditujukan untuk membeli makhluk atau yang katakanlah seperti hewan untuk disembeli, tapi kita gunakan untuk yang lainnya. Misalnya, yuk iuran nih untuk hewan atau makhluk ini yang ini dalam rangka ini dan sebagainya. Kita alihkan, bisa nggak? Dalam arti, ya udah deh, saya traktir minumannya aja nanti. Minumannya, ya kan tetap berdana kan, kontribusi kan. Nah, sebisa mungkin sih kalau bisa masih ngelas gitu masih oke lah. Ya, jadi jangan berikan dalam bentuk uang. Kalau bisa dalam bentuk barang. Saya nggak mampu tuh kalau uang kayak gitu. Bisa nggak saya berikan dalam bentuk ini aja? Tapi mungkin barangkali ya. Ini udah kita akan ngomong di ujung aja lah. Ya langsung di ujung aja. Ini saya tahu ujungnya kemana. Ya sudah, kalau misalnya itu udah tak terhindarkan ya sebagai sesuatu yang inevitable maksudnya, karena kita udah di situ kan. Ya
Mau nggak mau ya kita berikan. Tapi kan sekali lagi, Buddhis ini kan dalam arti meskipun dia strict dalam moralitas, tapi kita bisa alihkan pikiran kita untuk tidak mengarah ke sana. Kalau kita dalam bentuk kita perhatikan pembunuhan makhluk hidup itu kan ada beberapa syarat kan. Iya. Tahu makhluk itu hidup. Ya kita tahu memang. Tapi di situ kan ada poin yang sangat kuat. Yang paling menentukan adalah intention atau niatan kita untuk membunuhnya di situ. Nah, maka meskipun nanti kita contribute dalam bentuk dana atau uang, ya pikiran kita dialihkan ya, saya hanya membantu orang lain gitu loh. Pikiran jangan diarahkan, oh uang ini untuk dibelikan itu, nggak usah. Jadi stop pemikiran kita hanya untuk, ya ini hanya membantu dia dalam bentuk ini menjalankan kelancaran acara mereka misalnya. Ya itu aja, stop kita sampai situ. Terus ini ada lagi Sam, kondisi yang sangat berbeda dengan yang tadi. Justru kita yang diberikan. Oke. Dalam pikiran saya kalau kita terima seperti tadi. Jadi di pikiran di pikiran saya itu kalau saya nerima berarti otomatis saya kontribut gitu loh. Enggak sih. Apakah? Tapi kalau menerima kan oke. Nerima kan oke. Yang penting kan kita nggak makan. Dan itu kan ketika kita terima kita bisa share kepada yang lain. Share dalam bentuk kita benar-benar alihkan. Kan banyak orang di dunia ini kan yang dalam arti sekadar ingin mencicipi atau benar-benar membutuhkan hal tersebut. Ya kalau kita merasa kayaknya saya nggak nyaman deh ketika pernah ada perasaan begitu kan nerima. Oh ya udahlah saya masak sendiri aja. Itu sih bukan, itu namanya udah dikasih cobaan malah dicobain. Jadi akhirnya apa? Ya yang penting yang saya pegang itu adalah ini daging gitu aja wis. Ya itu, meskipun awalnya aduh saya nerima ini mereka ada pembunuhan sebelum terjadi, tapi ya udah terima aja ya, dimasak dengan pikiran bahwa ya ini daging gitu. Iya, tapi sekali dua kali ya nggak masalah, tapi jangan berkali-kali juga karena nanti persepsi itu malah jadi kebiasaan. Nah, maksudnya itu malah bertopeng kita nanti. Padahal adalah salah tapi kita benarkan. Ya sudah, yang penting ini daging, yang penting ini daging. Enggak sih sebetulnya. Justru kalau bisa pemikiran kita yang diubah tuh. Oh ya hari ini saya nggak terhindarkan karena kondisi ini. Next time saya akan berikan aja kepada yang lain. Waduh. Tapi saya pikir kan yang tadi ya, kalau untuk kategori orang yang syarat-syaratnya untuk bisa dikatakan membunuh dan sebagainya. Kalau kita punya niatan di situ, baik dari sebelum sampai momen itu sampai sesudah, yang penting kita nggak terlibat di sana. Maka dana yang kita berikan pun lebih baik ya kita arahkan dalam bentuk ya sudah, saya nggak mengarahkan dana saya itu untuk apa dan sebagainya, saya hanya untuk membantu kelancaran usaha tersebut. That's it. Kita nggak punya penyesalan yang berkelanjutan, ya kan? Oh iya. Kan poinnya adalah niatan itu salah dan kemudian kita meratapinya jadi bentuk penyesalan, dan itu yang membuat kita tuh jadi nggak nyaman di batin. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu pengertiannya, oke, ini adalah kondisi tak terhindarkan, saya akan bantu dan setelah itu saya akan lepas. Itu udah selesai sebetulnya masalah kita. Perkara nanti dapat bagiannya, kita justru bisa melakukan kebaikan dengan memberikannya kepada yang lain lagi. Oh gitu. Itu udah nggak terhindarkan sama sekali ya. Coba saya narik lagi dari Panitipata ini, pembunuhan ini sebenarnya ruang lingkupnya apakah kita beli burung terus kita sangkarkan gimana? Ya itu udah mulai mengarah. Karena dengan begitu udah merenggut kebebasan dia kan untuk hidup di alam bebas. Tapi sekali lagi ya, saya juga nggak menyalahkan 100% orang yang memelihara burung itu salah sih. Karena kadang-kadang ada orang satu memang dia suka, yang kedua itu memang dia benar-benar pengen merawat. So apa masalahnya gitu loh? Kayak kucing liar, daripada dia liar kemudian kelindes mobil meninggal gitu kan, lebih baik ya karena satu ya dibawa aja pulang, kemudian diurus dan sebagainya dengan layak, dengan proper gitu loh. Tapi jangan semuanya juga 100 kucing dikumpulin ke rumah, nanti dia nggak makan, kucingnya doang yang makan. Ya bijaksana juga sih. Tapi menurut saya dalam arti ini ya kalau kita dengan niatan yang jelek gitu ya, membeli burung kemudian kita sangkarkan, sudah pokoknya ini karena saya senangi aja, pokoknya saya rawat ya sejadi-jadinya aja gitu loh. Itu jadi karma buruk sih, yang mengarah kepada Panitipata. Oh. Tapi kalau misalnya yang dibeli itu burung yang memang sudah ditangkarkan, jadi artinya kalau dia dilepas, justru dia tidak bisa hidup. Nah itu makanya poinnya.
Makanya di sisi ini kita juga harus bijaksana. Kalau misalnya dia nggak bisa dilepas, ya harus kita yang sebagai pembelinya kan harus bertanggung jawab dong dengan itu. Kita merawatnya. Karena pernah ada satu kejadian kan dalam khotbah-khotbahnya Buddha kan, sudah banyak nih 500-700 ekor hewan yang akan dijadikan instrumen dari ritual tertentu. Iya kan? Iya. Kemudian ketemu Buddha jelaskan, itu pengorbanan ada yang dikatakan jauh lebih besar kalau seseorang punya moralitas yang baik. Kalau seseorang bisa melakukan pemberian yang baik, bisa menjaga kesejahteraan orang lain. Nah, dalam kondisi ini kamu sudah beli itu ya kamu harus merawatnya berarti. Akhirnya itu nggak jadi dikorbankan, dirawat jadinya. Oh, itu endingnya dirawat. Kayaknya dirawat itu. Dirawat kemudian nanti dilepaskan juga. Oh. Ya, udah beli segitu banyak masa tiba-tiba dilepas aja kan jadi bingung nanti. Iya mau hidup di mana nanti malah ngerusak ternak yang lain. Ya gitu Sam. Ya karena ya tidak terlepas juga umat Buddha ya banyak yang pecinta burung, pencinta ikan, begitu ikan hias gitu mereka. Dan juga banyak pertanyaan ini boleh apa enggak kan gitu pastinya. Menurut saya oke aja selama itu enggak memberatkan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Ya jangan pelihara macan juga, mentang-mentang Anda suka dengan macan. Aduh, macan ya gitu ya. Anda suka, semua keluarga Anda jadi was-was kapan diterekamnya ini. Oke Sam. Satu lagi nih kasus coba nih. Yang sering sekali ditanyakan umat Buddha. Fangsen. Burung pipit. Burung pipit itu kan pemakan biji-bijian terutama padi ya. Nah, banyak yang mengkritik fangsen terutama yang burung pipit begitu. Kok burung pipit dilepaskan, kasihan petani padinya begitu. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Ya begini ya. Tapi nggak tahu nih akan ada yang merasa dalam bentuk tersindir atau enggak. Ini begini, hal-hal semacam ini malah jadi program ya. Yang program mungkin di awal kita berpikir, oh baik kok, ini fungsi ini baik kok. Betul. Tapi ada akibat yang bilangnya tuh orang bilangnya adalah efek jangka panjang itu loh, yang terselubung di situ. Ya contohnya adalah salah satunya ini. Bayangkan kita lepas burung 500 ekor di sawah. Ya habislah nanti punyanya petani. Ya kan? Iya. Maka ini jadi semacam kayak ada komoditinya jadinya ya. Oh fungsi yang banyak tapi nggak memikirkan efek jangka panjangnya gitu loh. Nah bahkan bukan efek setelahnya itu, efek sebelumnya juga dia nggak pikirkan. Ini dari mana burungnya berasal? Apakah ini bahkan jadi bisnis, bukan jadi sebuah hal yang benar-benar tujuannya pure untuk melepaskan makhluk jadinya? Terkadang yang penjual burung pun yang karena sudah kenal kebiasaan umat Buddha. Nah itu poinnya, maksudnya kita jadi memberikan mereka ladang untuk menangkap yang lebih banyak sehingga ngejogrok di depan wihara. Nah itulah makanya. Dan umat kita ya secara tidak secara otomatis begitu ya pembeli kadang-kadang bahkan gitu. Akhirnya dilepaskan gitu. Ya tapi nggak masalah juga sih. Selama tadi tidak mengganggu padinya milik warga itu ya. Iya, karena itu kan jadi poin yang berikutnya lagi. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, endingnya malah merugikan orang lain. Oh, gitu. Ya itu kan efek jangka panjangnya adalah merugikan orang lain kan. Itu bayangkan beberapa hari burungnya muter-muter di situ terus. Iya kan? Iya. Ternak pertanian warga itu ya beberapa hari ya akan mengalami satu hal yang ketidakseimbangan. Iya. Terkadang kan beli burung jauh-jauh hari itu. Iya. Banyak sekali yang bikin burung itu justru mati gitu loh. Iya. Biasanya 2 hari 3 hari disimpan dulu di wihara sampai hari H baru dilepaskan. Kadang-kadang ada yang mati juga, ada yang lemas dan sebagainya gitu loh. Nah, maka mungkin ya kalau kasusnya Fangsen ini adalah mungkin beda ya, dia case-nya ini beda dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya. Kalau kebaikan yang lain itu memang benar-benar ada intentionnya, niatan ya. Benar-benar dikerahkan gitu loh usaha untuk melakukan itu. Tapi kalau yang modelnya Fangsen ini akan lebih cocok loh, dia incidental case. Jadi kita melihat ada makhluk tertentu yang di sini dia dimasukin ke dalam tempat yang dia nggak bebas. Nah kita melihat itu, hati kita tergerak untuk saya harus bebaskan ini kayaknya. Sehingga kita bebaskan itu rasanya tuh lebih pure ya. Rasanya lebih plong. Gitu. Lebih plong karena yang dilepaskannya cuma satu. Iya sih.
Nah, Jadi, kalau yang tadi kan yang jadi bisnis malahan 500 burung karena sudah dipersiapkan memang itu. boleh dibisniskan ini. Malah dibisniskan dan itu jadi sebuah ini lingkaran setan sudah. Ada yang beli, nanti dia cari lagi, ada yang beli cari lagi, ada yang beli cari lagi. Makin banyak umat tergerak untuk melakukan itu karena dibungkus dengan narasi kebaikan. Penjualnya makin banyak. Iya sih. Nah, ini nanti jadinya salah siapa? Malah jadi salah kita jadinya loh. Enggak pengurus wihara yang melakukan, bukan kita. Ya makanya ini harus berhati-hati sih. Harus berhati-hati. Oke. Jadi ya saya setuju sih. Jadi saya memang sengaja ke pasar burung begitu, memberi beberapa burung yang saya pikir itu memang butuh dilepaskan. Tapi nggak mungkin kan semua burung saya beli gitu. Oh iya. Bangkrut nanti saya. Ini kan beda case-nya dengan yang tadi Pak Putih bilang ngejogrok di depan wihara itu kan. Ini beda. Yang benar-benar pure untuk datang ke pasar hewan atau ketemu aja hewan yang menderita. Ya yang paling gampang burung lah itu dilepaskan begitu. Iya. Ya itu better lah kalau gitu menurut saya itu lebih incidental case. Iya. Dia meskipun ada niatan secara tersengaja justru ya. Tapi itu kita kan nggak tahu di mana yang jual kan, tapi kan kita keliling kemudian itu kayaknya tempatnya bukan memang benar-benar justru penjual nyari kita. Iya. Oke. Menarik ya tapi ya. Menarik sih. Mungkin terakhir Sam tentang panen di patah Sam. Ini Sam ada umat yang praktek vegetarian. Oke. Udah ya. Kenapa pertanyaannya gitu? Karena saya pernah ditanya Sam, dan saya sudah memberikan jawaban selogika mungkin supaya dia bisa makan dengan tenang daging itu, ya. Tapi dia nggak bisa nerima. Dia begini Sam, jadi dia tanya, kalau saya diundang ke sebuah pernikahan, nah saya tahu di sana ada makanan daging gitu Sam. Kalau saya datang, otomatis saya juga kontribusi dong gitu ke acara pernikahan itu karena mau tidak mau harus makan di sana. Tapi kalau misalnya nggak datang, saya nggak enak karena saya udah diundang. Gimana caranya ya supaya saya tidak melanggar praktek saya ini? Nah saya jawab kan gini Sam. Ya Bapak datang aja dengan pemikiran bahwa datang untuk memenuhi undangan, bukan untuk makan dagingnya gitu loh. Dia tanya lagi, kalau saya datang otomatis saya kontribusi dong begitu. Akhirnya saya udah jelaskan berapa kali lagi, begitu juga tetap dia menolak begitu Sam. Jadi sampai saya jengkel ya. Saya udah Pak, ini udah malam, saya mau tidur dulu deh. Akhirnya dengan berarti dia pergi Sam. Kenapa ya? Menjengkelkan sekali. Sangat annoying begitu loh. Ya tapi saya asumsikan berarti orang ini adalah yang cukup punya pemikiran yang sangat kuat ya begitu ya. Sangat-sangat memegang teguh terhadap praktik semacam ini. Iya. Sekali lagi mungkin perlu kita tanyakan apa sih tujuannya praktek itu gitu loh. Tujuannya praktek itu apa? Apakah hanya untuk gaya hidup? Apakah hanya untuk keren-kerenan? Atau justru ada manfaat atau tujuan yang lain itu loh untuk pengembangan spiritual. Ya setidaknya 3 hal itu kan. Kalau semacam kayak gini jadinya ini malah jadi bikin kita tuh jadi kaku dan ini ya malah muncul semacam keraguan-keraguan tuh cukup kuat banget. Apalagi kalau orang-orang yang semacam ini tidak mendapatkan elaborasi terkait dengan hal itu lebih banyak lagi. Itu nanti malah jadi maaf ya fanatisme tertentu. Iya itu. Fanatisme dalam konteks nanti saya bunuh atau enggak ya? Makanya tadi saya bilang atau untuk menyalahkan orang lain. Nah, tidak praktek vegetarian. Nah itu jadi ini sih makanya praktek di Buddhis itu apapun sih modelnya itu bisa jadi pisau bermata dua. Mau itu praktek vegetarian, berdana, function, meditasi, semua bermata dua. Dia sering meditasi, kemudian sangat sensitif dia punya batin itu. Sampai dia berpikiran noise sedikit pun, gangguan sedikit pun, suara sedikit pun. Kalau saya lagi di wihara, akan saya marahi orang itu. Atau kalau ada sesuatu event atau kegiatan yang tidak sesuai dengan pemikiran saya, ini akan saya tolak. Ini karena nggak cocok nih. Iya betul tuh. Contohnya apa ya? Orang-orang lagi baca parita, kemudian lagi ada yang kemudian mau berdana dan sebagainya, ada nyanyi-nyanyi. Dia meditasi.
Nggak masalah kalau itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi masalah adalah kalau tadi seperti yang Pak Putu bilang terakhir, kalau itu untuk menyerang orang lain. Iya, Itu adalah bermata dua tuh pisau tuh. Pernah nggak lihat di media sosial ada seorang laki-laki protes ke dagang telur ayam? Gara-gara? Ini kasihan sekali telur ayam. Ini bakal jadi anak-anak ayam. Kenapa tega kau memakannya? Jadi pedagangnya tuh gitu. Bengang-bengong ini ngapain sih? Apa orang gila bagaimana sih? Iya, makanya hal-hal semacam itu kebenaran semacam itu kan nggak bisa diucapkan di publik juga ya. Iya. Tapi sekali lagi terkait dengan vegetarian tadi ya. Ya kalau yang paling ideal maka kan untuk tujuan pengembangan spiritual. Ya, memang kalau orang yang makan sayur nih, yang benar-benar makan sayur-sayur gitu ya, yang tidak terlalu banyak makan daging. Even itu kita membutuhkan yang namanya nutrisi daging loh sebetulnya. Contohnya kan protein kan. Iya. Protein itu kita butuhkan untuk perkembangan kita. Kalau kita kurang protein, minim protein juga itu cukup nggak seimbang nutrisi gizi kita kan. Nah, kalau dia yang benar-benar strict untuk makan sayur dan sebagainya, menghindari itu. Ini bukan tentang berkaitan dengan aspek compassionnya yang muncul, tapi ini juga akan berpengaruh kepada fisik dia. Jauh lebih sehat, pencernaannya lancar dan sebagainya. Itu menunjang untuk praktek spiritual yang lebih tinggi. Itu poinnya sebetulnya, ya kan? Yeah. Poin daripada orang menghindari makan daging. Ya bukan hanya untuk menimbulkan compassion itu untuk muncul dalam dirinya, tapi juga akan berdampak pada perkembangan spiritual dia. Tapi kalau yang sampai kasusnya seperti ini, sampai malah menjadi perdebatan, oh kamu gak cocok dengan saya gak cocok dalam situasi itu. Ini gak ada fleksibilitasnya. Ya mungkin kita juga tahu ya Sam, perdebatan antara vegan dan non-vegan ini sampai ke ranah sekte kan gitu. Padahal itu sebenarnya kan praktek untuk personal, makanya jangan dipaksakan kepada orang lain. Kalau dipaksakan kepada orang lain jadi kayak gitu. Kalau menurut saya tadi dalam kasus dia mau kondangan datang atau enggak, kalau dia benar-benar dengan asumsi saya yang tepat tadi, dengan tepat asumsi saya misalnya dia adalah seorang yang benar-benar memegang teguh praktik itu, dia datang aja. Sebenarnya apa salahnya sih dia nggak makan sehari? Kan, seharusnya. Maksudnya apa salahnya sih dia nggak makan sekali? Kan pagi dan siang dia makan. Iya, kan nonsen kan seharusnya. Nonsen, itu nggak masuk akal lah. Hanya karena itu tiba-tiba dia ngomong, saya kan berkontribusi dengan itu. Iya. Lah enggak lah. Justru ada kebaikan yang lain yang kita bisa lakukan. Dengan Anda datang ke situ, berarti Anda punya pemikiran simpati dengan orang yang sedang berbahagia. Itu aja yang diarahkan. Jangan Anda berpikir, nanti saya makan dagingnya atau enggak, nanti saya makan ini salah atau enggak. Itu karena dia terbelenggu dengan pandangan dia sendiri. Oh iya. Itu terbelenggu dia jadinya. Justru kalau orang yang benar-benar bertujuan untuk pengembangan spiritual, justru wah, ini mungkin banyak orang suka makan daging, saya danakanlah kepada dia. Di sisi lain saya nggak makan sekali, nggak apa-apa lah. Ini adalah untuk membuat saya lebih berpengendalian, supaya saya tidak terlalu berkontribusi untuk membuat diri saya tuh banyak mengonsumsi makanan. Justru dia datang ke situ itu di sisi lain hubungannya masih oke-oke aja dengan yang lain. Iya. Di sisi lain dia juga bisa berkontribusi dalam bentuk misalnya orang kan kasih amplop ya. Kasih amplop kan kalau ada orang nikah kan. Berkontribusi ini setidaknya. Iya pasti. Kamu kan mungkin banyak keperluan ya kan dengan uang ini kamu bisa membantu yang lain untuk memberi makan yang lain. Itu kan jadi kita lihatnya sisi positifnya. Kalau sisi negatif yang misalnya kurang cocok dengan kita, stop itu disimpan dalam pemikiran dan pandangan kita sendiri. Jangan dipaksain ke yang lain. Oh, berarti bisa ya praktek sila dalam konteks ya kita ngomongin tentang panatipata ini bisa memunculkan negatif gitu ya. Negatif lah, itu bisa negatif, jadi ya. Apapun lah, praktek apapun saya perhatikan bisa menimbulkan egoisme baru. Contohnya nanti dia bilang, oh yang lain salah yang gak praktek seperti saya. Ya, cuma saya yang benar. Ya kan? Ya, nanti ada yang ngomong nih. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Kalau yang benar adalah yang makan seperti ini. Yang makan seperti itu gak benar. Ya gitu ya, yang rajin ke wihara ngomongin yang gak rajin ke wihara. Ya tapi yang gak rajin ke wihara harus tahu diri juga. Jangan habis disindir gitu. Kamu sukanya nyindir. Kamu udah sering ke wihara malah sukanya nyindir. Saya dong nih, gak pernah ke wihara gak pernah nyindir. Ya bukan berarti kamu gak ke wihara juga besok-besok. Pecah kongsi Sam. Apa tuh? Pindah sekte. Aduh, ya tapi jangan kayak gitu. Itu kan sebagai saling mengingatkan sebetulnya. Gak masalah. Ya yang mengingatkan memang ada salahnya juga. Karena sih mungkin ada terselip kebencian. Ada terselip kebencian ketika mengingatkan itu. Tapi di sisi lain juga yang diingatkan juga harusnya tahu.
Oh iya ya, betul. Saya ini terlalu sibuk nggak pernah ke wihara. Untung diingatkan sama dia. Harus lihat sisi positifnya juga. Kadang ngeri loh Sam, konfliknya umat Buddha itu. Mungkin bukan hanya umat Buddha sih, tapi kayak yang kita lihat di apa namanya di sekitaran Jawa Timur itu, sekali konflik itu langsung pecah sekte, pindah ke sekte lain gitu Sam. Tapi masih aman, itu tidak pindah ke agama lain gitu. Kenapa kamu pindah agama lain? Iya. Gara-gara nggak pernah ke wihara katanya. Oh, bukan itu poinnya. Oh, karena disindir katanya. Iya kan. Disindir nggak pernah ke wihara. Iya. Ya makanya mengingatkan pun harus tahu lah maksudnya. Hati-hati. Ini kan sekali lagi, kebaikan apapun tuh bisa jadi pisau bermata dua. Oke. Jadi konteks panatipata ini bukan hanya sekedar makhluk tersebut terbunuh, tetapi bagaimana makhluk tersebut tersakiti. Ya, itu poin lainnya juga. Ya. Merasa menderita oleh perbuatan kita kan gitu. Ya. Artinya ini nggak masuk dalam hal konteks bunuh diri berarti ya. Waduh, ini kalau bunuh diri maksudnya personalnya bunuh diri, orangnya ya, bunuh diri. diri. Jadi panatipata ini memang fokusnya untuk ada dua belah pihak kan gitu. Kedua belah pihak. Tapi di sisi ini juga ya termasuk pada diri sendiri. Karena tidak ada aturan lain yang mengikat orang tidak bebas untuk bunuh diri. Ya panatipata ini udah mencakup semuanya. Maka disebutnya pana, apapun yang hidup. Ya kita hidup nggak? Kalau kita hidup ya berarti kita adalah bernyawa juga maksudnya. Ya kalau kita menggunakan instrumen lain dan membunuh kita sendiri, itu juga masuknya ke panatipata. Oh. Tapi kalau misalnya, bukan misalnya sih, kalau bunuh diri ini kan pasti ada sebabnya kan? Ya, Oke, gimana coba? Sebabnya itu mungkin mereka terbuli begitu. Oh. Atau mereka punya tekanan tersendiri. Tapi di TikTok itu ngeri loh. Pernah lihat nggak di TikTok? Orang yang habis bunuh diri, bukan diucapkan bela sungkawa justru, malah jadi bahan jokes, ejekan. Oh iya sering. Pernah lihat nggak? Oh sering. Kan beberapa waktu ada orang bunuh diri nih, karena korban bully atau setidaknya tuh karena orang yang habis putus dengan pacarnya misalnya. Yang paling menurut saya ini juga yang paling membekas di pikiran saya adalah pacarnya meninggal, yang laki-lakinya itu, yang perempuannya nulis surat, aku ikut denganmu aja. Beneran bunuh diri dia. Itu jadi jokes bagi orang banyak di netizen itu loh. Orang bilang apa tau nggak? Ya ampun, saya namanya X dia. Ya ampun X. Padahal sebelah di dunia masih enak loh. Iya sih. Pikiran sih langsung bilang gelap. Bakso Malang lebih. Aduh, katanya mengerikan sih. Itu jadi jokes malahan loh. Iya. Makanya ya di sisi ini memang yang bunuh diri salah sebetulnya. Karena apapun masalahnya nggak dibenarkan kita bunuh diri. Tapi yang komentar ini juga nggak benar. Lihat di komentar kan sangat banyak sekali yang mencemooh gitu. Lah iya, itu sampai benar-benar digitukan. Sangat sekali banyak yang mencemooh dan dibully sampai dia memang memutuskan akhirnya bunuh diri. Berarti otomatis kita itu berkontribusi, atau maksudnya saya itu adalah yang komentar itu kontribusi. Oh iyalah, itu dengan seperti itu ya. Ini sorry itu saya tahu kenapa mereka punya pemikiran semacam itu. Karena di tempat mereka kalau misalnya orang yang bunuh diri dia akan masuk neraka paling dalam dan gak bisa keluar dari situ. Oh, iya. Itu mungkin adalah salah satu satire juga ya, maksudnya sarkas itu ya bagi orang yang jangan bunuh diri. Karena bunuh diri bisa masuk seperti itu dan menderita juga cukup lama itu dan bahkan lama sekali. Iya. Nah tapi juga jangan sampai itu dibenarkan kayak gitu loh. Tapi semacam itu karena itu ada basisnya adalah kebencian dia pasti. Dia nggak suka dengan itu kan, dengan perilaku itu kan. Iya, itu udah kebencian dan menjadikan jokes itu malah jadi apa? Itu jadi sesuatu yang dia untuk dijadikan kesenangannya. Kesenangan sih. Itu jadi kesenangan. Kan aneh kan jadi orang ada yang menderita. Justru kita bahagia atau senang di atas penderitaan orang lain. Padahal mungkin awalnya kita menyayangkan, loh kok kasihan ya dibunuh diri ya. Tapi setelah lihat komentar yang lain, loh kok banyak yang mencemooh. Ya banyak yang mengatakan yang mentalnya lemah lah, beginilah. Malah dibahas sih itunya ya. Iya. Ya itu nantilah, itu kalau sudah di bagian nanti kajian secara akademis gitu loh. Jangan dijadikan tuh kajian di publik.
Di kajian di publik itu jangan di framing orang itu benar-benar dalam arti mentalnya lemah lah, kemudian ini itu. Ya tahu mentalnya lemah, tapi itu bukan sebab masalah akar utamanya gitu loh. Iya. Masalah utamanya kan ada yang berkaitan dengan bullying. Makanya itu ada orang-orang yang pro kadang-kadang. Nanti kamu belum ada di kondisi itu aja. Wah. Kalau kamu udah ada di kondisi itu, mungkin kamu gak bisa ngomong gitu juga. Ya iya sih, udah meninggal juga. Gak bisa ngomong dia kayak gitu. Berarti bunuh diri itu masih dalam kesimpulannya bunuh diri itu masih dalam konteks panatipata gitu ya. Masih Karena lah. memang bunuh diri itu bukan berdasarkan niatnya sendiri, tetapi terkadang atau seringkali yang kita temukan itu adalah pengaruh orang lain begitu. Ya. Tekanan yang diterima sehingga dia tidak mampu menerima beban mentalnya sehingga bunuh diri. Kemarin di Malang juga ada di Jembatan Suat itu bunuh diri gitu. Nah itu kayak gitu kan sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai instrumen yang membunuh objek sebagai dirinya sendiri sebagai objek pembunuhan kan. Iya. Ya tetap makhluk sih itu ya kita aja masuknya ya ke pembunuhan. Maka ketika dia mau bunuh diri itu kan cuma dua pemikirannya, takut dan benci. Gak mungkin dia ketika bunuh diri, ini loh saya bunuh diri. Itu kalau kayak gitu, di TikTok komentarnya makin rame. Kok ada orang bunuh diri model kayak gini sekarang? Psikopat pun ketika dia mau bunuh diri pasti ada pikiran yang di bagian dia punya momen tertentu pasti ada ketakutan, ketakutan dan kebencian. Kebencian terhadap dirinya sendiri kah? Makanya kan masuknya ke dalam wibawa tanha kan? Iya. Tidak ingin menjadi eksis lagi di kehidupan ini. Betul. Ya wibawa kan, tidak mau jadi eksis lagi karena dia benci dengan apa yang sekarang. Kan itu kan dosa, dalam arti benci dosa. Benci dosa, ya betul. Maka dia membunuh. Apakah biasanya dia akan melampiaskan kepada orang lain, tapi kalau sudah dia tidak tertahankan kepada dirinya sendiri. Ada Sam di video juga apa namanya? Dia mencoba bergantung diri tapi di pohon cabai Sam. Semoga itu hanya konten. Tapi konten yang benerannya ada gitu, ya. Jangan ditiru gitu. Kalau di Buddhis itu kan ada statement kalau mereka yang meninggal karena bunuh diri itu dia akan melakukan bunuh diri kembali selama 500 kali lagi. Apakah ini dibenarkan dalam Buddhisme? Bisa kalau misalnya itu ada tendensi yang sangat kuat ya, tendensi artinya kecenderungan yang sangat kuat ketika dia melakukannya. Ini sekali lagi semua dalam bentuk perbuatan apapun kan ada niatan intentionnya kan. Nah intention di situ akan selalu ditemani dengan dua, kalau nggak serakah ya benci gitu kan. Nah di momen dia bunuh diri atau dia merusak kehidupannya, itu adalah memorable banget dalam sepanjang waktu hidupnya. Sesuatu yang memorable dan berkesan itu akan terulang terus. Dan itu akan mengondisikan dia bisa untuk melakukannya lagi di kehidupan mendatang. Ya mungkin dalam asumsi saya itu bukan hanya 500 kali loh. 500 kali itu kan adalah case tertentu yang diceritakan dalam kisah-kisah Buddhis. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih parah daripada itu. Makanya kalau lahir di neraka kan itu sudah kepastian ya. Iya. Lahir di neraka itu kan kalau misalnya orang ada yang melakukan kejahatan dan dia lahir di neraka, dan di mana nerakanya itu sampai batas apinya itu di bagian kepalanya. Yang artinya ketika dia lahir itu mati. Kan karena tendensi kepikiran dia yang sebelum dia meninggal. Maka lepas daripada itu sulit sekali. Makanya ada salah satu kitab komentar yang menyebutkan 4 alam kehidupan yang rendah itu yang menyedihkan itu di dalam Buddhis ya. Ya alam binatang, alam neraka, alam raksasa, kemudian hantu kelaparan. 4 alam itu seperti rumah permanen bagi kita. Kalau kita sudah masuk situ, penderitaan yang berulang bisa memungkinkan untuk kita rasakan. Ya apalagi kalau yang bunuh diri. Dan dia nggak harus untuk lahir jadi manusia lagi nanti. Mungkin jadi makhluk yang lain pun dia akan bunuh diri lagi. Karena tendensi dari kecenderungannya itu yang dilakukan sangat memorable dan berkesan sekali. Dan dia bisa merasa sangat kuat. Tapi bagaimana kalau misalnya kan sekali bunuh diri itu akan dimungkinkan 500 kali lagi kan begitu. Itu misalnya hitung-hitungannya kan begitu. Misalnya sistemnya begitu ya. Dan itu banyak yang diyakini oleh umat Buddhis gitu loh. Artinya kalau misalnya itu diyakini tiada celah untuk anicca nantinya. Oh iya.
Ya enggak. Betul kan? Begini. Apakah ini informasi tentang sekali bunuh diri 500 kali nanti bunuh diri lagi? Oh enggak, nanti apakah kita malah masukin jadi pandangan ke sebelah jadinya kan. Yang kalau bunuh diri sudah nggak akan keluar lagi. Yang tadi kan yang malah jadi dihujat dalam komentar itu. Enggak, diberi begini. Apapun yang muncul di dunia ini kan dia sifatnya kan energinya kan dari kuat menjadi melemah. Begitu kan? Iya. Ya apapun lah, misalnya kita punya kebencian kan. Itu kan awalnya kuat sekali. Tapi ketika kita misalnya perhatikan terus lama-lama dia makin lemah loh. Ya, makin lemah. Nah, begitu juga dengan karma, dia kan ada limitnya gitu loh. Ketika dia muncul awal itu apalagi awal, wah sangat kuat itu. Sangat kuat. Makanya ketika awal dia muncul, itu kan sudah akibat ya. Jangan sampai itu diberikan respon yang negatif juga. Oke. Kalau dia responnya adalah untuk menuruti hal itu lagi, artinya di kehidupan ini dia bunuh diri nih. Next time dia terkondisi jadi makhluk apapun, kemudian dia mau bunuh diri lagi, tapi dia memperkuat dia punya persepsi kebencian yang makin kuat. Itu justru bukan limbatus kehidupan. Karmanya bukan makin melemah, tapi makin menguat. Tapi kalau di setiap momen, di setiap kehidupan dia melalui itu, dan kemudian dia makin lama makin melemah karmanya, ya lama-lama dia keluar juga dari kondisi itu. Rumah permanen itu hanya kiasan. Kalau benar-benar permanen, ya itu nggak ada ketidakkekalan. Kalau kayak gitu nanti melawan hukum dunia. Oh gitu. Seorang biksu di Vietnam itu dia melakukan bunuh diri. Ini yang dengan cara bakar diri ya? Iya, yang dengan bakar diri itu. Dengan tujuan supaya pemerintahan di sana itu berubah lah begitu. Oke. Apakah tindakan seorang biksu itu dibenarkan? Atau kita malah mendukung karena untuk reformasi pemerintahan yang bagus di sana gitu? Ya, sekali lagi itu kan konsekuensinya ya ditanggung sendiri ya, konsekuensional ya. Dalam arti kita harus lihat dulu secara objektif kalau dalam Buddhis. Ya dia membela itu adalah arah yang positif. Tapi kan itu kan adalah sekali lagi basisnya adalah niatan. Niatan untuk melakukan satu perubahan yang reformatif misalnya. Untuk kebaikan orang bersama. Itu adalah satu hal yang baik. Kita harus akui itu baik itu. Cuma tindakan niatan dia bunuh diri. Who knows? Siapa yang tahu? Apakah masalahnya hanya itu? Apakah nggak ada masalah lain yang tertumpuk di belakangnya? Kita kan nggak tahu. Sebabnya bukan atas dasar yang itu yang lebih kuat. Mungkin yang lain tuh lebih kuat. Nah tapi itu adalah bentuk karma buruk juga yang lain. Dan maka itu adalah dua karma yang berjalan beriringan bersama-sama. Di momen itu. Maksudnya dia membela itu adalah positif. Tapi dia bunuh diri juga negatif. Ya siapapun bukan hanya biku sebetulnya. Mau rumah tangga juga. Itu kan berlaku ya. Tapi memang sih tindakannya beliau itu memang sangat sangat bisa menggerakkan dan mengubah wajah tapi pemerintahan di sana sih. Tapi mungkin itu hanya special case ya, hanya orang-orang tertentu. Maksudnya nggak bisa sampai ditiru oleh orang banyak. Karena bagaimanapun sekali lagi kehidupan sebagai manusia berharga gitu loh. Iya betul. Maksudnya saya juga nggak bisa menjamin kalau seandainya kita nih, saya sendiri misalnya sekarang bunuh diri. Next time saya lahir jadi manusia lagi pun saya nggak akan tahu sih. Nah itu yang dari kerandoman itu saya pikir harus lebih berhati-hati dengan dengan sikap-sikap heroik kita, apakah merugikan kita juga? Mungkin gak merugikan orang atau menguntungkan orang tapi merugikan kita gitu loh. Ya saya nggak tahu apakah dari bunuh diri itu 500 kehidupan bunuh diri terus atau enggak. Saya harapkan sih enggak lah. Iya enggak sih. Itu ya kita bahas yang sila pertama aja repotnya minta ampun ya. Tapi mungkin teman-teman tuh di luar sana juga banyak mengalami dilematis terkait dengan permasalahan dari sebagai umat Buddha. Menjalankan sila pertama ini banyak loh. Bukan hanya dalam sisi gaya hidup atau kehidupan mereka. Tapi dalam bisnis, ekonominya mereka juga dalam mempertimbangkan sila pertama ini juga mungkin cukup dilematis. Makanya ini menjadi topik yang sebenarnya penting ya. Kalau dibahas dalam satu seri semacam begini mungkin gak selesai episode ini. Sangat tidak selesai ya. Masih banyak sekali bagian-bagiannya. Wah Sam nih waktunya sudah mulai habis nih. Padahal kita mau membahas tentang Pancasila. Tapi seru loh yang terkait dengan sila pertama aja. Sila seru pertama kan? aja sampai sepanjang ini dan itu belum selesai. Masih banyak persoalan di luar sana. Iya, masih banyak topik. Ya. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Oke, thank you. Thank you.